Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Ketua Perkumpulan Pengusaha Pedagang Perbatasan Kabupaten Sambas atau P4KS, Erwin Saputra menyatakan jika pemerintah daerah dan pusat ingin meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan pendapatan masyarakat perbatasan dan menggerakkan sektor real di daerah perbatasan, maka ada beberapa cara yang harus ditempuh. Pertama, katanya, buka ruang lebar terkait perizinan dan peraturan perdagangan perbatasan yang sama dengan Batam dan Singapura, sehingga pertumbuhan ekonomi di Batam jauh berkembang melampaui daerah-daerah lain di Indonesia. Kedua, ia meminta kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk merealisasikan janji dan target pendapatan asli daerah atau PAD dari izin lalu lintas barang di perbatasan yang secara potensi mencapai lebih dari belasan miliar per tahunnya. Tak hanya sampai di situ, sahabat Sonora, Erwin juga meminta pemerintah provinsi dan pusat untuk memperhatikan sumber-sumber pendapatan asli daerah di perbatasan dengan melengkapi sumber daya manusia yang kompeten. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Utara bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut membawa uang senilai 3 miliar rupiah untuk diedarkan kepada masyarakat yang berada di daerah pulau terluar, terpencil, dan terjauh yang berbatasan langsung dengan Filipina. Kepala BI Sulut Arbonas Huta Barat mengatakan pengedaran uang oleh Bank Indonesia merupakan bagian dari menjaga kedaulatan negara serta memastikan tidak adanya peredaran mata uang asing di wilayah Indonesia. Kegiatan ekspedisi rupiah ini merupakan yang keempat kalinya dilakukan oleh Bank Indonesia terhitung sejak 2019. Ia menyebut selain untuk menyiapkan uang layak edar, kegiatan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan cinta, bangga dan paham rupiah, serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Makassar menargetkan untuk bisa meraih predikat utama Kota Layak Anak KLA di tahun 2022. Hal itu merupakan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Makassar Aci Soleman menyampaikan komitmen mewujudkan daerah yang ramah anak dan menjamin pemenuhan hak-hak anak. Dia meyakini bisa meraih predikat utama menyusul diterapkannya sejumlah digitalisasi layanan seperti pengaduan sudah daring dan terintegrasi call center. Selain itu didukung beragam inovasi untuk menunjukkan kemajuan Makassar dalam membuat sistem perlindungan anak. Dia mencontohkan dari Dinas Catatan Sipil saat ini dihadirkan program yang dinamakan Kucatatki. Manfaatnya telah dirasakan untuk identitas anak dipergunakan di sekolah dan keperluan lainnya. Sementara di sektor pendidikan pihaknya mendorong sekolah ramah anak. Apresiasi datang dari tim verifikasi lantaran Makassar dianggap terus berbenah. Selain itu standar layanan ramah anak di sektor kesehatan juga dinilai baik. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Makassar Aci Soleman menambahkan sejumlah hasil penilaian verifikasi lapangan untuk Kota Layak Anak 2022, di mana banyak praktik baik yang dilakukan oleh Makassar dan bisa diadopsi oleh daerah lain dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.